Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama pada hari ini, Rabu 15 April tahun 2020, akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah yang penuh dengan kasih setia. Pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih setiamu di dalam Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami dapat mengerjakan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Renungan pada saat ini terambil dari Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat pengajaran dan menegur seorang akan yang lain, dan mengambil dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti perbuatan kasih salah satunya yaitu dengan memberi. Demikianlah kematian Yesus di kayu salib merupakan wujud kasih. Ia memberi nyawanya sebagai kurban penebusan dosa manusia. Kasih tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan memberi. Itulah semangat Paskah, semangat memberi atau berkorban dalam ketidakberdayaan. Kasih Allah adalah memberi. Paskah juga merupakan kemenangan, di mana Kristus sudah mengalahkan maut dan itu berdampak pada hidup kita. Keselamatan, penebusan dosa. Kita yang dahulu terperangkap oleh kuasa dosa dalam kematian dan kebangkitannya ditebus menjadi manusia baru yang tidak lagi hidup dalam gelap. Kita hidup dalam terang, terang yang berasal dari kasih Allah. Manusia baru bukan hanya tidak lagi hidup dalam gelap, melainkan juga hidup dalam anugerah Allah. Ada kesabaran, rendah hati, belas kasihan, lemah lembut, dan mengampuni dalam gerak-gerik tingkah lakunya setiap hari. Manusia yang telah menerima dan merasakan anugerah keselamatan dari Allah, tentu hidupnya ada dalam damai sukacita. Orang yang damai dan sukacita tentu tidak memaki-maki, tidak menghakimi, tidak dengki, dan tidak jahat kepada sesama. Paskah merupakan pertobatan, beralihnya hidup kita yang tadinya dalam dosa menjadi manusia baru karena kebangkitannya. Apa yang baru dari hidup kita? Tentu dibuktikan melalui perbuatan sehari-harinya. Kasih berarti memberi. Ada seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Pak, kita ini termasuk orang miskin atau orang kaya?" Lalu bapaknya menjawab demikian, "Nak, kita ini adalah orang yang diberkati." Seorang menjadi manusia baru dan berubah hidupnya bukan berdasarkan karena kaya atau miskin. Mengasihi itu bukan karena kaya atau miskin. Memberi itu bukan karena kaya atau miskin, tetapi karena ada damai dan sukacita dalam dirinya. Menyadari bahwa hidupnya ada anugerah Allah. Manusia Paskah berarti manusia baru. Hidupnya dibaharui oleh kebangkitan Yesus Kristus. Anda dan saya adalah orang-orang yang dibaharui hidupnya oleh Tuhan Yesus. Percayalah. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menebus kami dari dosa, dari kelemahan, dari kejahatan yang ada dan yang pernah kami kerjakan. Melalui pengorbanan-Mu kami diselamatkan dan menjadi manusia baru. Tuntunlah kami supaya sebagai manusia baru dapat mengerjakan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.